Pernah nggak sih, Anda lihat sebuah kebijakan pemerintah terus mikir, ini gimana ceritanya? Kebijakan yang kayaknya kok lebih banyak ruginya daripada untungnya. Nah, hari ini kita akan bedah kenapa hal itu bisa terjadi. Kita akan gali lebih dalam sisi gelap dari pembuatan kebijakan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah bencana-bencana kebijakan yang besar itu seperti yang nanti akan kita lihat cuma kecelakaan biasa? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang emang disengaja di baliknya? Dan ini bukan cuma omong kosong teori loh. Kita bicara soal dampak yang benar-benar nyata ke kehidupan orang banyak. Coba bayangkan skandal Robodebt di Australia, atau sistem Horizon kantor pos di Inggris. Itu kebijakan yang menghancurkan hidup orang, salah menargetkan ratusan ribu warga, dan semuanya dilakukan atas nama efisiensi pemerintah. Jadi, ini tuh lebih dari sekedar salah urus atau salah hitung. Ada loh istilahnya dari para akademisi buat ngejelasin fenomena ini. Sebuah istilah yang benar-benar menangkap niat di balik kerusakan yang ditimbulkan. Nah, konsep utamanya itu disebut malignitas kebijakan. Ini bukan soal kebijakan yang gagal aja gitu mencapai tujuannya, bukan. Ini tentang kebijakan yang sengaja dirancang untuk membelokkan mesin negara dari tugasnya melayani publik dan malah mengarahkannya untuk tujuan lain, tujuan yang seringkali tersembunyi. Kalau secara teori kan, birokrasi itu harusnya netral ya, nggak memihak, seperti yang dibayangkan oleh Max Weber. Tapi pada kenyataannya, mesin yang sama ini bisa banget disalahgunakan, mengubah kebijakan jadi senjata untuk tujuan politik atau pribadi, bukan untuk kebaikan bersama. Nah, di tabel ini nih, perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Kalau desain kebijakannya bagus, keberhasilannya menguntungkan semua orang. Bahkan kegagalannya pun bisa jadi pelajaran. Tapi dengan desain yang maligna, keberhasilan itu cuma buat segelintir orang. Dan kalau gagal, wah itu nggak menghasilkan pelajaran apa-apa, cuma mengikis kepercayaan publik. Ini tuh skenario lose-lose solution buat warga negara. Oke, terus pertanyaannya sekarang buat kita semua. Kalau kebijakannya bisa sejahat itu, gimana cara kita ngenalinnya? Untungnya, penelitian ngasih kita beberapa petunjuk yang jelas. Menurut seorang ahli, Tim Legrand, ada 5 lampu merah nih yang harus kita waspadai. Coba deh tanyakan ke diri sendiri, apakah kebijakan ini menyembunyikan tujuan aslinya? Apakah kebijakan ini bikin masyarakat jadi susah berpartisipasi? Apa kelihatannya kebijakan ini lebih menguntungkan satu kelompok politik dengan mengorbankan yang lain? Ini pertanyaan-pertanyaan krusial yang harus kita ajukan. Teori ini jadi nggak abstrak lagi kalau kita lihat kasus nyata, contohnya skandal Robodebt di Australia. Para peneliti menyebut ini sebagai contoh klasik dari malignitas kebijakan yang terjadi di dunia nyata. Lebih dari 500 juta orang. Coba bayangin skalanya itu segede apa. Sebuah sistem otomatis yang niatnya buat motong biaya, malah salah menuduh ratusan ribu penerima bantuan sosial punya utang ke pemerintah. Jelas ini bikin tekanan finansial dan emosional yang luar biasa banget. Analisis dari para ahli juga udah jelas banget soal ini. Ini bukan cuma kesalahan teknis, ini tuh kegagalan yang sistematis, di mana saran hukum sengaja diabaikan dan hukum itu sendiri dilanggar demi mencapai tujuan politik. Kok bisa sampai kejadian kayak gini? Pertama, ada obsesi buat motong anggaran. Terus, para ahli hukum yang udah ngasih peringatan soal ilegalitasnya malah disingkirkan. Dan yang paling penting, muncul budaya di mana para birokrat lebih fokus melayani atasan politik mereka daripada publik, gak peduli apapun konsekuensinya. Oke, kita udah bedah masalahnya. Sekarang gimana solusinya? Tahu ada masalah kan? Langkah pertama. Jadi langkah selanjutnya apa? Bisa nggak sih kita membangun semacam benteng pertahanan melawan jenis kebijakan yang merusak ini? Jawabannya, tentu bisa. Penelitian menyarankan beberapa strategi. Kita bisa misalnya membatasi praktek pintu putar, di mana pejabat bolak-balik antara sektor publik dan swasta. Kita juga bisa membangun aliansi untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi, merancang sistem yang lebih baik untuk menangkap korupsi, dan yang paling penting, memastikan bahwa tidak ada seorang pun dan tidak ada kebijakan manapun yang kebal hukum. Ujung-ujungnya, ini bukan cuma soal perbaikan teknis aja loh. Ini tentang mengembalikan etika dan moralitas ke jantung pemerintahan. Ini soal menegaskan lagi kalau kebijakan itu ada untuk melayani publik, titik, bukan sebaliknya. Dan visi kayak gini tuh sebenarnya bukan hal baru. Lebih dari 70 tahun yang lalu, salah satu bapak pendiri ilmu kebijakan, Harold Lasswell, berpendapat kalau tujuan dari semua ini adalah untuk melindungi demokrasi dan hak-hak sipil. Jadi, melawan malignitas kebijakan itu artinya ya kembali ke prinsip-prinsip dasar ini. Dan mungkin ini pelajaran yang paling penting dari semuanya. Dengan memahami gimana caranya kebijakan bisa sengaja dibelokkan,
Kita jadi lebih siap untuk memperjuangkan dan merancang kebijakan yang benar-benar selaras dengan kepentingan publik. Dengan mendiagnosis penyakitnya, kita jadi lebih paham seperti apa kesehatan yang seharusnya. Pada akhirnya, paham soal malignitas kebijakan ini bukan cuma buat latihan akademis aja. Ini adalah alat buat kita jadi warga negara yang aktif. Pengetahuan ini ngasih kita kerangka untuk menuntut yang lebih baik. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Gimana kita semua bisa pakai pemahaman ini untuk memastikan pemerintah kita benar-benar melayani kita, bukan sebaliknya?